Pertama-tama, siapkan 3 sendok makan udang rebon atau ebi. Ini saya sudah cuci bersih ya, dan ini akan saya sangrai sampai kering. Ini disangrai, selain bisa mengurangi kadar airnya setelah dicuci, juga nanti udang rebonnya akan terasa lebih gurih dan lebih berasa udangnya. Ini kita sangrai menggunakan api kecil aja sampai mengering dan mengeluarkan aroma udangnya. Ini sekitar 3 menitan aja. Nah, seperti ini sudah bisa kita angkat ya. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini akan kita tumbuk halus ya. Tapi kalau Bunda nggak mau repot, Bunda bisa menggunakan bawang putih bubuk 1 bungkus. Tapi karena saya lagi nggak ada bawang putih bubuk, jadi saya gunakan bawang putih segar aja. Nah, seperti ini sudah cukup. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan adonannya. Pertama-tama siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 500 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan juga 1 bungkus lada bubuk. Ini kita pakai semua ya. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk 1 bungkus. Di sini saya menggunakan kaldu bubuk masak sapi. Juga masukkan ebi atau udang rebon yang tadi sudah kita sangrai. Tambahkan juga 2 siung bawang putih yang tadi sudah kita haluskan. Tambahkan juga 1 sendok makan garam. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian ini kita siram menggunakan air mendidih sebanyak 1 liter. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya Bun ya. Jadi ini baru diangkat dari kompor, bukan cuman panas anget aja. Ini penting ya, harus mendidih karena jika airnya kurang panas, nanti akan mempengaruhi tekstur kelembutannya. Ini kita aduk sampai benar-benar rata. Jika sudah rata, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Ini bisa kita angin-anginkan saja ya. Kemudian masukkan 2 butir telur. Ini saya menggunakan telur yang ukuran kecil. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Setelah rata, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 500 gram. Ini Bunda boleh mengganti tepung sagunya dengan tepung tapioka ya. Tapi kalau untuk jualan lebih murah, gunakan aja tepung sagu curah. Harga per kilonya kalau di tempat saya itu 11.500. Ini saya memasukkan tepung terigunya secara bertahap aja sambil dikira-kira sampai adonannya ini tidak terlalu lengket dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Karena kadar air pada tepung berbeda-beda, setelah dimasukkan semua tepung sagu masih terasa lengket, berarti kadar air pada tepung yang Bunda gunakan cukup tinggi. Jadi Bunda boleh menambahkan lagi tepung sagunya ya, sampai didapat tekstur yang diinginkan. Atau sebaliknya, jika adonannya ini dirasa udah cukup, tidak lengket dan bisa dibentuk-bentuk, sedangkan tepung sagunya masih tersisa, nggak apa-apa. Ini tepung sagunya bisa kita gunakan untuk membaluri tangan kita nanti saat membentuk-bentuk. Nah, jika punya saya yang ini masih ada sisa sedikit ya Bun ya tepung sagunya, dan ini nanti akan saya gunakan untuk membaluri tangan saat membentuk-bentuk. Ini teksturnya udah nggak terlalu lengket dan ini ngebentuk-bentuknya juga udah mudah. Kemudian baluri tangan dengan sisa tepung sagu, dan untuk ukurannya saya menggunakan sendok takar yang 1 sendok makan. Ini kita taburi dengan sagu juga ya biar nggak lengket. Kemudian ambil adonan dan dibentuk memanjang seperti ini. Tebalnya ini seperti jari telunjuk ya, dan panjangnya ini sekitar 6 cm. Jika Bunda membuat dengan ukuran ini, nanti akan jadi sekitar 108 buah. Ini kuenya terlihat kecil ya Bunda ya, tapi nanti setelah diulir, kemudian diberi panir, ini ukurannya akan menjadi 2 kali lipatnya. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Setelah dibentuk-bentuk, ini semua akan kita rebus. Siapkan panci agak besar berisi air, kemudian ini dididihkan. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan minyak sayur. Ini kita tambahkan minyak sayur agar nanti kuenya nggak saling lengket saat direbus. Sesaat setelah dimasukkan, ini bagian bawahnya agak kita aduk ya, karena biasanya ini akan agak lengket di dasar panci. Tapi jangan khawatir, ini mengaduknya hanya 1 kali, dan setelah itu insya Allah ini nggak akan lengket lagi. Ini kita rebus menggunakan api sedang aja sampai matang, dan ciri-ciri kuenya sudah matang, ini akan mengambang dengan sendirinya.
Nah, ini sudah mengambang seperti ini, tapi jangan langsung diangkat ya. Ini kita biarkan dulu sekitar 1 menit. Karena terkadang walaupun sudah mengambang, ini bagian tengahnya ada yang belum matang. Jadi kita beri waktu 1 menit lagi agar matangnya bagus sampai ke dalam. Nah, ini sudah mengambang sekitar 1 menit. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Setelah direbus, ini kita dinginkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin. Kalau bisa ini dimasukkan ke dalam kulkas ya bun ya, sekitar 2 jam agar nanti lebih mudah saat kita mengulirnya. Ini sudah di kulkas bawah ya selama kurang lebih 2 jam. Ini walaupun sudah dingin, tapi tetap terasa lembut saat dipegang. Karena tadi kita memang menggunakan pelembut alami ya, yaitu telur. Jadi ini insya Allah nggak akan awet walaupun sudah dingin ataupun keesokan harinya. Kemudian ini akan kita ulir, dan ini mengulirnya sangat mudah ya bun ya. Tapi sebelumnya, ini kita tusuk dulu ya dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Kemudian letakkan pisau di sebelah atas, ini kita iris melingkar membentuk ulir, di mana ini pisaunya ada di tangan kanan dan tangan kirinya memegang kue. Ini pisaunya diam aja, yang muter hanya kuenya. Ini kita iris mengulir sampai ke bagian bawah. Kemudian ulirnya ini akan kita renggangkan menggunakan pisau seperti ini, pelan-pelan aja, dan ini mudah ya bun ya, apalagi jika sudah terbiasa melakukannya. Nah, jadinya seperti ini. Setelah diulir semua, ini akan kita panir. Ini cirang ulirnya kita basahi dengan adonan pencelup sampai rata, sampai ke dalam. Kemudian baluri dengan tepung panir. Ini membalurinya juga sampai ke dalam ya bun ya, sampai rata ke seluruh permukaan tertutupi dengan tepung panir. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua cirang ulirnya dipanir. Jika sudah dipanir semua, ini bisa kita stop ya bun ya. Jika dibekukan, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Dan jika disimpan di kulkas bawah, ini bisa tahan sampai 2 atau 3 hari. Jadi kalau misalnya bunda untuk dagang besok dan ingin membuatnya 1 hari sebelumnya, ini bisa ya bun ya, tinggal disimpan aja di kulkas bawah dan esok harinya bisa dibawa ke lapak untuk dijual atau digoreng. Siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja, dan menggorengnya nggak usah lama-lama. Karena kan memang ini sebenarnya udah matang ya cara ulirnya. Jadi kita hanya mematangkan tepung panirnya saja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini udah matang seperti ini, bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang udah digoreng, ini dimakan gini aja udah enak banget. Tapi agar rasanya lebih mantap, ini akan saya tabur dengan bubuk balado. Di sini saya menggunakan bubuk balado yang varian pedas manis ya bun ya. Ini selain rasanya yang pedas, ini bubuk balado juga udah ada rasa gurih dan manisnya. Jadi ini cocok banget untuk digabungkan dengan cireng ulir. Agar tampilannya lebih cantik, ini akan saya tambahkan biji-bijian ya. Tapi kalau bunda untuk jual 1000-an, ini biji-bijiannya boleh di skip aja. Nah, tampilannya jadi seperti ini, terlihat sangat menarik dan menggoda selera ya bun. Siapa yang sangka kalau ini hanya dari bahan yang sederhana dan murah meriah aja. Soal rasa, ini jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini luarnya kriuk, bagian dalamnya kenyal dan lembut, sama sekali nggak alot. Juga ini ada rasa udahnya dari ebi yang tadi kita sangrai. Pokoknya ini enak banget. Recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.